Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya Amang Inang? Kami menyapa kita seluruhnya di dalam kesehatan dan sukacita yang prima. Mari kita mendengarkan renungan harian pada hari ini, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu yaitu yang tertulis dalam kitab Yesaya 65 ayat 25. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Perbandingan antara serigala dan anak domba ini merupakan antara makanan dan pemangsa. Begitu. Jadi serigala adalah pemangsa, anak domba ini adalah yang dimangsa. Artinya ketika serigala melihat anak domba, naluri serigala itu harusnya menerkam dan memakan anak domba. Lalu kemudian Bapak Ibu, seperti singa akan makan jerami, seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Jadi singa itu makanannya adalah daging, tetapi dia akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Jadi maksudnya di sana hal yang tidak mungkin terjadi pada saat ini akan dimungkinkan terjadi ketika masa di dalam Mesianis itu terjadi. Begitu mesra persekutuan antara Tuhan dan orang-orangnya sehingga sebelum mereka sepakat menaikkan doa kepada Allah, maka Tuhan sudah menjawab. Jadi karena apa yang dibicarakan mereka telah didengarnya, manusia pun memberi perhatian kepada Allah dan melakukan yang baik. Alam juga turut berdamai sejahtera. Jadi kedua segi terakhir ini dilukiskan dengan perkataan yang terambil dari Yesaya 11 ayat 6 sampai 9. Jadi ayat harian ini merupakan unsur mesianis dan tekanan atas pengenalan akan Tuhan menjadi hidup dalamnya, sedangkan perdamaian antara binatang-binatang disorong ke depan bahwa ular akan makan debu berdasarkan Kejadian 3 ayat 14. Jadi perdamaian antara binatang-binatang akan terjadi dalam masa mesianis Bapak Ibu. Jadi ular, maksudnya ular akan makan debu, maksudnya ular tidak akan berbahaya lagi. Gunung Kudus Allah yakni Yerusalem nanti dapat kita bandingkan dalam Yesaya 55 ayat 7 dan menjadi pusat dunia baru. Jadi Firdaus yang sebenarnya yaitu peranan gunung Allah yang serupa dalam kehidupan kita dilakukan menjadi suatu perdamaian. Bapak Ibu saudara-saudariku, siapa di antara kita tidak menginginkan perdamaian? Jadi apa yang boleh dikerjakan oleh Allah dalam rangka Mesianis itu adalah mendatangkan perdamaian. Jadi kita didamaikan dari hal-hal yang berbahaya di dalam hidup ini, dan kita boleh beroleh kekuatan daripada Tuhan. Jikalau Tuhan memberikan perdamaian di antara binatang-binatang, dan juga Dia sesungguhnya telah memperdamaikan dirinya dengan kita dengan kematian anaknya Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan meminta kita untuk tetap hidup di dalam kedamaian, dan Tuhan menginginkan kita supaya menjauhkan diri dari berbuat jahat atau berlaku busuk. Jadi Tuhan tidak menginginkan kita senantiasa hari demi hari tidak ada pertobatan, selalu melakukan atau merencanakan hal-hal yang tidak baik kepada sesama. Jangan Bapak Ibu. Jadi Tuhan mengajarkan kita untuk merancangkan kebaikan atau berbuat baik kepada sesama, bukan merancangkan kejahatan atau bukan menghasut orang lain untuk membenci sesamanya. Jangan Bapak Ibu. Jadi ketika kita hidup turut dalam rencana peristiwa mesianis Allah di dalam Yesus Kristus, maka lakukanlah hal yang baik dalam kehidupan ini. Jikalau Tuhan telah memperdamaikan hal-hal yang berbahaya, binatang-binatang yang berbahaya, maka kita anak-anak gambar dan rupa Allah pun harus hidup di dalam perdamaian. Selamat berdamai dan hidup di dalam penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini. Kita berdoa.
Terima kasih Allah Bapa kami, Engkau telah memperdamaikan kami dengan kematian anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan kami boleh memanggil Engkau Bapa kami, dan Engkau telah memberkati kami. Kami sungguh bersyukur kami punya Tuhan Yesus yang telah rela mati untuk kami. Terima kasih Allah Bapa kami, Kau memperdamaikan kami dan memberikan kami damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami ini kami jaga sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami meninggalkan segala kejahatan dan hal-hal yang berlaku busuk, rencana-rencana busuk, atau bahkan hal-hal yang membuat persaudaraan, hubungan kekeluargaan, persahabatan, dan rekan-rekan kami menjadi tidak baik, kami hindarkan Bapa. Tetapi kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu dan terus mengabarkan dan menyebarkan kabar baik. Terima kasih Allah Bapa kami, berkati seluruh jemaat-Mu ini dalam setiap aktivitas mereka. Engkau tambahkan berkat-Mu, rezeki-Mu, dan juga berkat kepada seluruh jemaat-Mu ini. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya memberkati dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.